Nama lengkap Ningsih adalah Sumarti Ningsih. Sumarti Ningsih ini perempuan yang lahir pada 22 April 1991. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ika Putri Widianti. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas tentang Ningsih, TKW yang dibunuh bangkir di Hong Kong. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Ningsih itu siapa sih? Ningsih itu salah satu TKW yang bekerja di Hong Kong. Di Indonesia memang banyak TKW dan TKI. TKW sendiri adalah tenaga kerja wanita, sedangkan TKI adalah tenaga kerja Indonesia. Kalau TKW biasanya itu mereka bekerja sebagai pembantu, sedangkan TKI itu yang bekerja sebagai buruh di pabrik atau di perusahaan asing, pokoknya yang berada di luar negeri. Kenapa banyak warga Indonesia yang menjadi TKW, menjadi TKI? Karena lapangan pekerjaan di Indonesia sendiri itu masih terbatas, sedangkan penduduk Indonesia sendiri terbilang padat. Dengan adanya lapangan pekerjaan yang terbatas ini juga disertai dengan persyaratan minimal pendidikan. Sedangkan di Indonesia sendiri, masalah pendidikan masih terbilang sangat rendah. Nama lengkap Ningsih adalah Sumarti Ningsih. Ningsih ini lahir pada 22 April 1991. Ningsih sendiri hanya lulusan SD yang lulus pada tahun 2004. Sebenarnya, orang tua Ningsih meminta Ningsih untuk melanjutkan pendidikan. Namun, pada saat itu Ningsih yang sudah paham akan keadaan ekonomi keluarganya, jadi dia memutuskan untuk bekerja. Pertama kali Ningsih bekerja di Jakarta. Ningsih bekerja sebagai perawat bayi. Ningsih sendiri bekerjanya itu berpindah-pindah mulai dari Jakarta, Bandung, hingga ke Bangka Belitung. Saat dia bekerja di Bangka Belitung, Ningsih ini bertemu dengan seorang laki-laki dan kemudian hamil. Saat usia kandungannya menginjak 2 bulan, Ningsih pulang ke Cilacap. Laki-laki yang sudah menghamilinya itu ternyata sudah memiliki seorang istri yang berada di Semarang, Jawa Tengah. Mereka kemudian menikah siri. Namun, seminggu setelah Ningsih melahirkan, laki-laki ini pergi atau melarikan diri dan tak pernah ada kabarnya sampai saat ini. Terbelit kemiskinan dan dengan adanya kehadiran bayi laki-laki ini menyebabkan Ningsih kembali bekerja. Ningsih kembali merantau ke Jakarta. Lalu, tahun 2011, ia pergi ke Hong Kong melalui sebuah perusahaan pengirim buruh migran. Di Hong Kong, Ningsih bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Setiap bulannya, Ningsih juga rajin mengirim uang ke kampung untuk keluarganya dan untuk membiayai keperluan bayinya. Namun nasib berkata lain.
Tanggal 1 November 2014, mayat Ningsih ditemukan membusuk di dalam sebuah koper. Dia diduga dibunuh bankir Inggris bernama Rurik Jating. Polisi memperkirakan Ningsih dibunuh 5 hari sebelum ditemukan. Selain mayatnya, ditemukan pula Seneng Mujiasih, buruh migran lain yang tergeletak bersimpah darah di apartemen mewah milik Jating. Jating sendiri saat ini sedang mengalami persidangan di Pengadilan Tinggi Hong Kong, di mana sejumlah rekaman video tindakan kejinya diputar di depan para juri. Dalam video yang dibuatnya sendiri, bankir Inggris Rurik Jating terlihat sedang bertelanjang dada di apartemennya. Namaku Rurik Jating. Sekitar 5 menit yang lalu, aku baru saja membunuh wanita di sini. Lalu, dia menunjuk ke bawah pada tubuh Sumarti Ningsih yang tertelungkup di lantai kamar mandinya. Setelah membunuh Sumarti, pelaku kembali mencari perempuan dan menawarkan uang kepada Seneng Mujiasih yang kemudian dibunuhnya juga. Beberapa saat kemudian, ia terlihat memegang tangannya yang gemetar. Dia juga berkata, "Ini Senin malam. Aku sudah menahan dia sejak Sabtu pagi. Aku memperkosanya berkali-kali, menyiksanya dengan sadis." Lalu gambar video menunjukkan tubuh yang terbungkus selimut abu-abu. Kakinya mencuat keluar dan noda darah terlihat di lantai. Video itu memuat monolog Rurik Jating yang berlangsung beberapa jam. Direkam dalam beberapa klip video. Pelaku pembunuhan sadis itu berbicara tentang kecanduan narkotikanya dan pelacur. Dia menyatakan tidak merasa bersalah telah membunuh korbannya. Pelaku membunuh kedua korbannya dengan menggorok leher mereka. Kematian Sumarti Ningsih adalah hilangnya tulang punggung sebuah keluarga di Indonesia. Pemerintah harus menjamin adanya sistem penempatan yang lebih baik. Harus ada mekanisme yang mampu memberikan jaminan keadilan bagi keluarga korban. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah informasi, atau kurang tepat, kurang lengkap. Kalian bisa menambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.